Selamat malam Bu, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Janet Noni Kristi, notar 2002175. Nama saya Muhammad Gogi Robiansa, notar 2002245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Indra Jayasman, notar 2002169. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Olipi Bagas Aditya Sinaga, notar 2002194, kelas MTJ 3.15. Perilaku publik dan komunikasi massa. Dalam hal ini, kami akan membahas tentang hubungan perilaku publik dengan media massa, jenis-jenis perilaku publik, perilaku berdasarkan batasan yang dibagi menjadi dua, yakni media massa dan juga karakteristik massa. Saya akan menjelaskan tentang perilaku publik. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisasi, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain di sekitarnya serta lingkungan fisik seperti mall. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal ataupun eksternal, sadar atau tidak sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Publik sendiri adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Perilaku publik adalah suatu interaksi antar manusia yang terjadi secara tidak langsung dengan lingkungannya yang mana diperkasai secara individual dan menciptakan suatu tindakan. Hubungan perilaku publik dan media massa dengan keseragaman perilaku publik mempengaruhi sikap terhadap objek. Antara publik dengan media massa saling membangun komunikasi yang sangat erat. Media massa membangun komunikasi massa dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku publik. Pada saat ini, perilaku massa selalu berubah-ubah seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban. Maka saat ini dibutuhkan tindakan meneliti sebagai kebijakan pemerintah, pengusaha, lembaga, swadaya masyarakat, dan sebagainya untuk berpikir dan bertindak kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perilaku publik. Perilaku publik terbagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku refleksif, merupakan perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada, atau dapat juga disebut perilaku otomatis. Perilaku ini tidak dapat dikendalikan karena merupakan perilaku alamiah dari manusia. Sebagai contoh, mengedipkan mata saat terkena sinar matahari. Yang kedua, perilaku non-refleksif, merupakan perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan kepada otak untuk direspon melalui efektor. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Perilaku ini dapat berubah setiap saat sebagai hasil dari proses belajar. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai perilaku berdasarkan batasan yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perilaku pasif, yang juga disebut sebagai respon internal. Sifatnya masih tertutup dan terjadi pada dalam individu, sehingga tidak bisa diamati secara langsung. Contoh perilaku ini adalah angan-angan, mimpi, atau perasaan. Dan yang kedua adalah perilaku aktif, atau disebut juga dengan respon eksternal, atau bersifat terbuka. Perilaku ini dapat diamati secara langsung karena merupakan tindakan nyata, sebagai contoh, belajar dan bekerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi. Izin melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang ketiga adalah media massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan komunikasi lain
adalah bisa mengatasi hambatan-hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan dalam seketika pada waktu yang tak terbatas. Kemudian media massa merupakan salah satu alat komunikasi yang tak pernah luput dari kehidupan sehari-hari. Alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Fungsi media massa. 1. Fungsi pengawasan atau social surveillance, yaitu fungsi yang menyebarkan informasi dalam dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Yang kedua, fungsi korelasi sosial atau social correlation, yaitu fungsi pemberian informasi atau interpretasi yang menghubungkan satu kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya, atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya agar tercapai satu konsensus atau kesamaan atau kesepakatan. Yang ketiga, ada fungsi sosialisasi nilai atau socialization, yaitu pewarisan nilai-nilai dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dengan adanya media massa publik dapat belajar karena media memberikan informasi. Media juga dapat menyuguhkan masyarakat dengan pemberitaan yang mengandung unsur human interest, sehingga masyarakat dapat merasa terhibur oleh pemberitaan tersebut. Karakteristik media. Yang pertama, mempunyai daya jangkau yang luas. Yang kedua, pesan diformulasikan secara profesional dan komunikator. Yang ketiga, pesan disampaikan secara cepat dan berkesinambungan melalui media. Kemudian yang keempat, pesan ditujukan untuk khalayak luas, beragam, dan memperhatikan isi media secara selektif. Yang kelima, khalayak menginterpretasikan pesan tersebut dengan makna sesuai dengan latar belakang mereka, sehingga tercipta kesamaan makna dan komunikator. Yang terakhir, sebagai hasilnya, khalayak terpengaruh oleh makna tersebut. Dari teori tersebut yang sudah dijabarkan, terlihat jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh media massa. Media massa menjangkau segala segmen, umur, demografi, tiada batas, dan didukung dengan penyampaian yang cepat. Media massa ini juga melihat latar belakang publik dan memposisikan dirinya sebagai publik sehingga publik merasa memiliki ikatan dengan media. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dari teori tersebut yang sudah dijabarkan, terlihat jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh media massa. Media massa menjangkau segala segmen, umur, demografi, tiada batas, dan dukungan dengan penyampaian cepat. Media massa pun juga melihat latar belakang publik dan memposisikan dirinya sebagai publik, sehingga publik merasa memiliki ikatan dengan media massa. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan pada orang banyak melalui media massa. Komunikasi massa memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, yang kelima gatekeeper, yang keenam gangguan, dan yang terakhir timbal balik. Tidak hanya itu, komunikasi massa juga memiliki fungsi. Ada beberapa fungsi yang ada di komunikasi massa. Yang pertama itu fungsi informasi, hiburan, persuasi. Selanjutnya pengawasan dan korelasi. Yang ketiga transmisi budaya, dan yang terakhir mendorong integritas sosial. Komunikasi massa juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 7. Pertama, Yang pertama, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, pesan bersifat umum. Keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Yang keenam, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Dan yang terakhir, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami tentang perilaku publik dan komunikasi massa. Jika ada saran, kritik, pertanyaan, bisa disalurkan lewat kolom komentar.
Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya perwakilan dari rekan-rekan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.